mestinya kemudian diupayakan untuk aksi selesai. Nah, ini aturan internalnya mereka. Tapi kalau untuk aturan umum itu tidak diperbolehkan karena pembatasan kemerdekaan menyampaikan pendapat itu mestinya aturannya levelnya undang-undang. Ya, di undang-undang tidak ada aturan pembatasan mengenai aksi harus sampai jam berapa. Ya, ini yang seringkali hari ini justru menjadi seolah-olah perdebatan, padahal jelas bahwa itu hanya aturan internal sampai dengan jam 6. Yang menarik, ini baru jam 3 lewat gitu ya, sudah kemudian diupayakan pembubaran oleh kepolisian dan yang turun langsung kemudian aparat BRIMOB. Ya, yang itu tidak sesuai sebetulnya dengan prosedur gitu. Itu yang kami temukan. Kemudian yang kedua, nah kawan-kawan, ada ketentuan khususnya di dalam peraturan Kepala Kepolisian nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa yang hari ini sudah diubah melalui Perkapolri nomor 2 tahun 2019 tentang penindakan huru-hara, diikuti dengan aturan pelaksanaannya, ada Perkaba. Ini mengatur bahwa rantis, tadi mungkin bisa balik lagi ke slide awal. Rantis ini memang kendaraan taktis yang penempatannya itu mestinya dekat dengan objek vital dan itu tidak di depan, ya. Harusnya itu ada di belakang pasukan huru-hara, ya. Dan levelnya sebetulnya ini untuk tindakan yang kesekian kalinya, jadi tidak boleh langsung berhadapan-hadapan dengan massa aksi. Tetapi yang terjadi, yang kita saksikan ketika kemudian di aksi berlangsung di gedung DPR, khususnya ketika kemudian mendekati peristiwa penabrakan Afan Kurniawan, yang terjadi badak ini, sebutan lain rantis APC ini posisinya justru di depan, ya, langsung berhadapan dengan massa. Dan yang menarik adalah padahal saat itu sebetulnya gas air mata sudah ditembakkan untuk membubarkan massa. Ya, artinya mestinya kemudian yang kami temukan adalah harusnya mobil tidak perlu kemudian mengejar massa. Ya, cukup kemudian balik ke formasi awal seperti ini, ya, di belakang, ya, pasukan huru-haranya yang di depan. Tapi yang terjadi, temuan kami justru maung ini ada di depan dan posisinya mengejar massa aksi, gitu ya. Dan ketika kemudian mendekati peristiwa pelindasan Afan Kurniawan, tadi kita sudah saksikan juga videonya. Jalanan itu sebetulnya lengang, ya, dan itu sudah kondisi itu sudah terjadi sejak di Pejompongan sampai ke hampir ke lokasi pelindasan. Dan yang terjadi adalah mobil itu kalau kita saksikan di videonya itu seperti mengejar dan zigzag, dan massa aksi itu berlarian ke pinggir samping jalan untuk menyelamatkan diri. Dan itu yang terjadi di peristiwa yang kami temukan, dan memang temuannya yang harus digarisbawahi bahwa penempatan kendaraan taktis itu menyalahi atau tidak sesuai dengan pedoman pengendalian massa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih di dalam ketentuan internal kepolisian sendiri. Itu yang kedua. Nah, mungkin yang kedua tadi ini posisi penempatan ini ya, mobil badak ya. Posisinya harusnya di tengah, ya. Formasi kompi pasukan huru-hara, kemudian baru ada mobil kepolisian, ya, dan rantis itu posisinya ditempatkannya di tengah, jadi bukan kemudian justru di depan dan mengejar, gitu ya. Kemudian sebelum itu tadi, ini sudah ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini temuan fakta yang kami dapatkan adalah kendaraan taktis
melaju dengan cepat ya di ruas jalan yang dipenuhi oleh massa. Jadi kendaraan ini bukannya kemudian melambat ketika kemudian ada massa, tapi justru posisinya melaju cepat gitu ya. Dan Rantis sekali lagi ini tidak berada pada tempatnya, yaitu dekat, justru bergerak cepat tanpa berhenti di antara masa aksi dan alih-alih menghindar dengan hati-hati. Padahal sebelum Rantis Brimob melaju ke arah kerumunan massa, formasi pasukan Brimob telah melakukan penembakan gas air mata untuk mengurai massa seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau kemudian merujuk pada protapnya aturan internal kepolisian, mestinya kalau setelah kemudian ada tindakan penembakan dan massa sudah menghindar, bubar, kemudian Rantis ini mestinya kembali pada posisi semula, tapi itu tidak terjadi. Oke. Nah, ini temuan kami yang keempat, tapi sebelum temuan yang keempat ini saya sampaikan, tadi mungkin sedikit menambahkan spesifikasi mobil Rantis ini beratnya kurang lebih 4.200 ya, 4.200 kg ya, dan dia itu terbuat dari baja ya, dan yang jelas ketika dia kemudian dilempar batu, dilempar besi atau barang apapun tidak akan merusak mobil ini ya, termasuk kacanya ya. Ya karena memang Rantis Rimong yang memiliki nama lain Panus Armored Security Patrol Vehicle atau SPV 4x4 ini merupakan kendaraan taktis yang memang berbahan baja anti peluru dengan bobot 4.200 kg dan diilustrasikan sebagai apa nih? Ya semacam kendaraan tempur sebetulnya ya, yang memang kalau kemarin kemudian disampaikan keterangan oleh para terlapor begitu ya, yang sudah diproses etik, ini kan mereka khawatir bahwa mobilnya itu kemudian bisa terbuka, rusak dan lain sebagainya, tapi itu tidak akan terjadi sebenarnya. Terlebih kemudian nanti mungkin temuan teman-teman yang akan menyampaikan temuan lainnya yang lebih detail soal itu. Selanjutnya saya sampaikan temuan yang keempat ya, terkait dengan fakta investigasi bahwa Afan Kurniawan ini bukan masa aksi ya, tapi Afan Kurniawan adalah bagian dari masyarakat ya, yang memang sedang beraktivitas pada saat itu. Nah, saat kejadian almarhum itu diketahui sedang bekerja sebagai pengantar makanan di salah satu tempat fitness ya, mengantarkan makanan di salah satu tempat fitness, dan dia sedang melintas di kawasan aksi gitu ya. Dan berdasarkan fakta yang kami dapatkan, sumber yang kami dapatkan, memang posisinya ketika ditabrak kan tidak berdiri ya teman-teman ya, tapi posisinya semacam merunduk begitu ya. Dan yang kami dapati adalah dia berusaha mengambil handphone yang jatuh gitu ya. Dan saat itulah kemudian Rantis Brimob yang berkecepatan cukup tinggi gitu ya, itu di Jalan Penjenian 1 dengan Hilir Jakarta Pusat menabrak lalu melindasnya. Kalau teman-teman tadi melihat videonya, posisinya ditabrak dulu ya, posisinya di bawah ban baru berhenti. Jadi bukan berhenti terus kemudian nabrak, tapi nabrak dulu baru berhenti, kemudian bukannya kemudian istilahnya mundur atau diam, tapi justru melaju kembali. Nah, itu yang kita temukan. Dan yang menarik adalah dari fakta ini didapati bahwa ternyata kepolisian, khususnya Brimob yang saat itu membubarkan massa, itu tidak mampu kemudian membedakan mana massa aksi, mana yang kemudian juga masyarakat yang sedang beraktivitas, termasuk Afan yang pada akhirnya jadi korban. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih banyak Mas Arif atas pemaparannya. Bapak dan Ibu semua, perkenalkan nama saya nama saya Lakswani Dito. Saya dari IM 57 Institute dan juga tergabung di tim advokasi untuk demokrasi dan khususnya gugus tugas pencari fakta. Jadi sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan sangat terkait dengan penjelasan kawan saya sebelumnya, yaitu Mas Arif, terkait dengan adanya ketidaksesuaian dari fakta-fakta yang disebutkan oleh Mas Arif tadi dengan proses sidang yang dipublikasikan di media. Dan itu pun sebetulnya sidang Komisi Etik Kepolisian itu tidak menampilkan keseluruhan rangkaian sidang. Tapi pada saat pertama seakan-akan dijejelkan, tapi setelah itu proses persidangan ditutup. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan yang dilakukan sepotong oleh pihak-pihak yang diminta keterangan dari 7 anggota polisi tersebut, seakan-akan ada kondisi keterpaksaan yang dialami oleh polisi tersebut sehingga harus melakukan tindakan-tindakan pilihannya antara hidup dan mati. Kalau dia tidak melindas Afan, seakan-akan taruhannya adalah nyawa. Nah, terkait dengan hal ini kita menemukan ada fakta yang berbeda berdasarkan ada penelusuran lapangan. Pertama, sejak pertama sudah menjadi suatu pertanyaan, kenapa kendaraan rantis kepolisian itu malah melaju dan berjalan zigzag untuk membubarkan massa. Padahal pembubaran massa itu bukanlah tugas dari mobil rantis. Nah, inilah yang kita lihat sebagai satu proses yang secara prosedur itu sudah salah. Dan ini menyebabkan adanya rangkaian kesalahan yang terjadi. Jadi kalau kita melihat dari fakta tersebut bahwa proses yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah sejak awal melakukan kesalahan. Terlebih pada saat proses sebelum Afan terlindas, kita bisa melihat sendiri bahwa massa itu ada di kanan dan kiri mobil rantis. Nah, tapi kenapa pertanyaannya pada saat itu polisi mengatakan bahwa mereka dilempari dan lain-lain sehingga memolotov dan lain-lain, sehingga ada pilihan ketika tidak melindas Afan itu menjadi satu konsekuensi yang akan menyebabkan mobil rantis akan diserbu oleh massa. Nah, ini sebetulnya titik krusial yang ingin kami sampaikan. Dan sesaat sebelum peristiwa pelindasan AK tidak terdapat massa aksi yang melakukan proses intimidasi terhadap mobil rantis tersebut. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah lain dari Bribka Ahmad ketika menyatakan bahwa tidak mengetahui posisi orang-orang. Nah, ini menjadi satu pertanyaan tambahan lagi. Kenapa dia berjalan zigzag di kerumunan massa, padahal massa ada di kanan dan kiri dan tetap melaju secara kencang sebagaimana dijelaskan oleh saya. Inilah sebetulnya menurut kami ada potongan-potongan peristiwa yang itu hanya disampaikan dari versi polisi yang ada di dalam mobil saja. Dan inilah kenapa temuan pada hari ini menjadi satu temuan yang penting untuk bisa menjelaskan bahwa ada fakta yang berbeda antara keterangan pihak Brimob tadi dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, ini sebetulnya poin 5 ini melangkum dari apa yang dijelaskan oleh Mas Arif sebelumnya dalam bentuk yang lebih teknis. Selanjutnya, kita masuk ke ini tayangannya ya pada minggu semua. Bisa dilihat kanan kiri itu pada saat penembakan gas air mata. Mobil rantis maju di depan, bukan pasukan huru hara. Ini kalau seperti ini kan sebetulnya bukan mobil rantis yang mau melarikan diri dari kejaran massa, tetapi mobil rantis digunakan untuk membubarkan massa sampai pada akhirnya menabrak Afan. Dan massa memukuli mobil rantis itu karena melihat Afan di terlintas. Nah, itulah sebetulnya titik krusial yang menjadi temuan di tim mencari fakta. Tidak ada bom molotov. Tidak ada bom molotov. Tak ada bom molotov di situ, kita bisa lihat. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, temuan dari tim investigasi juga melihat bahwa penyebab kematian Afan Kurniawan itu setelah pelindasan. Korban dibawa awalnya ke RS Pelni, tapi karena jalanan macet, akhirnya dibawa ke RSCM. RSCM korban dalam keadaan tidak sadar, dan setelah dilakukan pemeriksaan mata
dan dugaan cedera pada batang otak dan dialah syarat Afan meninggal. Jadi memang Afan meninggal pasca tertabrak mobil tragis tersebut. Nah ini yang juga menyangkal ya pernyataan yang akan menjadi poin selanjutnya, yaitu lanjut. Nah ini dilakukan pemeriksaan elektrogram untuk mendeteksi aktivitas jantung pasca kecelakaan sampai akhirnya akan meninggal. Nah ini sebetulnya berkaitan juga nanti dengan temuan pernyataan Kompolnas yang menyatakan beberapa hal yang menurut kami itu menyesatkan publik. Tapi lanjut. Nah kita masuk ke proses sidang etik. Ini penting Bapak dan Ibu semua, karena pada kenyataannya suatu proses sidang etik ini tidak semuanya dilakukan secara terbuka. Jadi ada 3 isu kalau kita bisa bagi di dalam proses etik ini. Yang pertama itu ada ketidakjelasan mekanisme penegakan etik terhadap 7 poin. Nah, apa dasarnya? Misalnya pembubaran 1 PTDH, 1 demosi dan lain-lain. Dan sampai sekarang belum ada juga kejelasan ya seberapa banyak orang yang akan dilibatkan menjadi proses pidana dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa proses sidang etiknya berjalan dan dibuka pada saat pengumuman. Lanjut. Nah, hal lain yang sebetulnya menarik adalah soal transparansi pelaksanaan pidana etik. Pada saat pertama kali, ingat Bapak dan Ibu semua dijejelkan kan, pemeriksaannya samping-sampingan, sehingga satu dan lain tidak dapat dilakukan proses cross check ya, yang harusnya dilakukan secara mandiri satu persatu pada awal pemeriksaan, tapi langsung dijejelkan sehingga satu dan lain bisa saling mendengar cerita yang disampaikan oleh pihaknya. Dan itu sebetulnya belum masuk dalam sepenuhnya proses etik yang dibuka. Kenapa? Karena itulah satu-satunya yang disiarkan secara langsung. Proses setelah itu tidak dilakukan secara terbuka. Padahal sesuai dengan ketentuan Perkap ya nomor 7 tahun 2022 itu pasal 40 ayat 2 huruf A itu ada ketentuan bahwa sidang etik dapat digelar secara terbuka. Nah, tapi di sini semua terjadi secara tertutup. Nah inilah menjadi satu pertanyaan, sehingga apakah dasar dari penjatuhan sanksi etik hanya dari keterangan-keterangan pihak-pihak tertentu tanpa melibatkan pihak lain yang dilakukan secara komprehensif. Padahal ini menjadi satu kasus nasional yang itu menjadi trigger bagi rangkaian adanya demonstrasi besar di beberapa daerah. Untuk kasus besar ini harusnya dilakukan secara terbuka dan transparan, tapi polisi memilih opsi untuk melakukan ini secara tertutup. Terbuka itu hanya dibuka pada saat awal saja, tapi setelah itu proses rangkaiannya kita tidak tahu, tiba-tiba sudah ada proses persidangan di mana penjatuhan sanksi dilakukan. Jadi yang kedua adalah tidak adanya transparansi dalam proses persidangan. Yang ketiga adalah tidak adanya terlihat inisiatif penegak hukum untuk mengusut keterlibatan anggota kepolisian secara pidana serta menuntut pertanggungjawaban para pimpinan. Kita mengetahui bersama bahwa sebetulnya pimpinan kepolisian itu bertanggung jawab untuk memastikan juga sampai pada level teknis prosedur bagaimana lantis digerakkan, bagaimana lantis ditaruh di belakang, bagaimana lantis diletakkan di sebelah objek vital, tidak di depan, pembubaran massa tidak menggunakan lantis dan lain-lain. Ini semuanya adalah bicara soal policy yang diimplementasikan secara teknis. Nah disinilah kita belum melihat adanya proses untuk mengusut pertanggungjawaban dalam konteks rantai komando terhadap atasan kepolisian yang bertanggung jawab di dalam proses tersebut. Nah ini yang menurut saya menjadi titik krusial yang harusnya menjadi salah satu temuan yang harusnya bukan diangkat oleh hanya pihak kita, tetapi oleh Kompolnas. Karena Kompolnas lah yang mengawasi kepolisian dan oleh internal kepolisian itu sendiri. Nah ini yang tidak dilakukan, yaitu terkait dengan rantai komando dan pertanggungjawaban kepada pimpinan. Nah yang terakhir adalah pernyataan kontroversial dari Kompolnas yang kami lihat seakan-akan memposisikan bahwa para polisi yang melindas itu dalam keadaan yang tiada pilihan. Padahal kita ketahui bersama bahwa setelah melihat proses komprehensif, harusnya Kompolnas membuka sejak awal bahwa ada misprosedur yang dilakukan dan tidak sesuai dengan protap dalam penanganan masa aksi. Tetapi Kompolnas malah sibuk menaikkan statement-statement yang seakan-akan
brimob tersebut dalam keadaan blind spot dan lain-lain, sehingga inilah yang menjadi kesalahan serius yang berbahaya untuk lembaga eksternal. Nah, jadi kita melihat bahwa Kompolnas tidak menjalankan fungsinya secara tepat. Dan juga terakhir ada narasi bahwa Afan jatuh meninggal bukan karena dilindas dan lain-lain. Nah, itu yang harusnya perlu diluruskan secara publik ya, bahwa memang meninggalnya ya karena dilindas. Kenapa bisa dilindas? Karena memang ada, jadi kan seakan-akan ada keterangan karena jatuh lah, karena inilah dan lain-lain, lalu lindas itu adalah rangkaian peristiwa. Nah, ini yang menjadi hal penting juga yang perlu kita lihat ya, terkait dengan peran atau sikap Kompolnas ya di dalam menanggapi kasus ini, karena Kompolnas adalah pengawas yang harusnya melakukan proses pengawasan. Mungkin itu ya 8 temuan yang kami temukan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada beberapa. Baik, terima kasih Mas Lakso dan Mas Arif atas pemaparannya dari temuan fakta investigasi. Selanjutnya kita akan beralih